Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membahas tentang Occupational Health Information System yang disusun oleh saya sendiri, Gaga Satrio, Asegaf Insani, dan Ahmad Dino Saputra. Occupational Health Information System ini adalah informasi yang berhubungan dengan informasi kesehatan kerja di mana manajemen informasi yang baik mempunyai banyak keuntungan seperti hemat anggaran dan efisiensi waktu. Occupational Health Information System in a nutshell. Jadi pada dasarnya uh, Occupational Health Information System ini bisa dikerjakan tanpa adanya manajemen yang terkomputerisasi. Bahwa uh, flowchart ini sudah menjelaskan bagaimana cara kerja OHIS bahkan tanpa sistem yang terstruktur. Sekarang saya akan menjelaskan flowchart dari Occupational Health and Information System. Pertama, supervisor complete job description dan mengirimkan ke server. Kemudian staff menyediakan kandidat untuk health questionnaire. Kemudian staff mengirimkan JD ke occupational health nurse. Keempat, kandidat mengkomplitkan questionnaire dan mereturn kembali ke occupational health nurse. 5. Occupational health nurse mereview dari JD dan kandidat questionnaire respon. 6. Occupational health nurse mendeterminasikan kebutuhan dari prosedur tersebut. Jika iya, maka melanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah nomor 7. Jika tidak, dia akan bergerak ke langkah yang ke-16. Jadi pada dasarnya Occupational Health Information System ini adalah konsep yang sudah bisa bekerja tanpa adanya sistem yang terkomputerisasi. Namun, adanya sistem yang terkomputerisasi membuat semuanya jadi lebih terorganisir. Kemudian yang ketiga, Managing Occupational Health Information. Cara memanage OHIS supaya dapat menghemat sumber daya dan efisiensi waktu yang baik akan saya jelaskan. Establishing an Information Management Program. Jadi, elemen-elemen yang terlibat dalam sistem kesehatan kerja menentukan sistem manajemen informasi yang tepat dan mengordinasikan sumber daya untuk memfasilitasi penggunanya. Banyak tugas yang terlibat dalam mengelola informasi kesehatan dan keselamatan. Karena banyak tugas dan elemen-elemen yang terlibat dalam keselamatan kerja, jadi information management program ini harus distabilisasikan supaya tidak ada data yang terlewat ataupun redundant. Karena merancang program harus membahas semua aspek penting seperti tanggung jawab dan persyaratan yang terkait dengan pengelolaan informasi kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya kita akan membahas Information Management Program. Dalam Information Management Program ini terdapat 4 hal yang dibahas, yaitu tujuan, objektif, program komponen, dan tanggung jawab. Di dalam tujuan terdapat efisiensi, kemudian pemeliharaan, kemudian kelola informasi kesehatan dan keselamatan karyawan. Selanjutnya di dalam objektif terdapat waktu yang dihabiskan, yang kedua identifikasi ID karyawan, yang ketiga ada penyimpanan data dalam waktu nyata. Kemudian ada program komponen. Terdapat 4 hal yang dibahas, yaitu catatan kesehatan karyawan, yang kedua distribusi informasi kesehatan dan keselamatan, yang ketiga adalah laporan, yang keempat ada evaluasi. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dari perawat yaitu mengidentifikasi elemen yang penting dari informasi baik internal maupun eksternal. Yang kedua ada tanggung jawab dari manajer dan supervisor, yaitu memastikan setiap karyawan mempunyai akses ke dokumen mereka yang terkait dengan personal health information mereka. Sementara itu, tanggung jawab dari karyawan yaitu menggunakan IMP atau Information Management Program untuk melaporkan setiap kegiatan atau kejadian yang mereka alami
secara faktual. Nah, selanjutnya ada contoh dari health service website atau contoh pelayanan kesehatan lewat website. Nah, di dalam internet ada elemen-elemen yang terkait yang dapat dikumpulkan, diakses, dan dibagikan secara efisien seperti hal ini, yaitu contohnya dalam website. Nah, mengapa situs website kesehatan seperti ini memiliki semua persyaratan untuk sistem terintegrasi? Jawabannya, karena semuanya dapat terhubung dan kita dapat berasumsi siapa yang memiliki tanggung jawab pada setiap sub akses dari situs web pelayanan kesehatan ini. Kemudian ada peran perawat kesehatan kerja sebagai kantor informasi kesehatan. Nah, kita akan membahas yaitu perannya. Perawat informasi kesehatan bertanggung jawab yaitu untuk mengamankan fasilitas penyimpanan yang tepat, membutuhkan pengetahuan tentang tingkat keamanan dan perlindungan yang diperlukan untuk pemeliharaan pelestarian dokumentasi informasi kesehatan. Pemeliharaan informasi kesehatan dan keselamatan yang efisien yaitu memastikan terlindunginya informasi itu dari pengguna yang tidak sah, kemudian dapat diakses saat diperlukan dan dilindungi dari kehancuran fisik. Berikutnya adalah cara pengumpulan informasi kesehatan kerja. Pengumpulan jumlah informasi kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai biasanya tidak bermasalah untuk pekerja perawat kesehatan. Bahkan, sering ada banyak informasi dan tantangan yang lebih besar. Misalnya memutuskan mana informasi yang sangat penting dan mana yang tidak. Kapan memutuskan apakah informasi itu kritis, dan ada juga pertanyaan yang harus diajukan. Ada juga berbagai jenis input informasi, meliputi formulir, kuesioner, aplikasi, laporan kecelakaan, hasil tes, iklan, surat pribadi, pengumuman, permintaan untuk pelayanan, tagihan, dan laporan perawatan. Itu cara di mana agar informasi didapat, dan juga informasi tersebut juga beragam atau banyak. Beberapa mekanisme pengiriman termasuk surat elektronik atau email, surat antar perusahaan, surat pos, pesan telepon, fax, dan pengiriman tangan, itu juga cara kami untuk mencari informasi kesehatan kerja. Kesimpulan yang kami dapat adalah mengelola informasi kesehatan okupasi. Kita memerlukan efisiensi untuk menerima, menghasilkan, memelihara, mendistribusikan, dan menggunakannya. Di bawah ini adalah elemen penting untuk mengelola informasi kesehatan kerja, seperti purpose, yaitu maksud, objektivitas, yaitu tujuan, program komponen, yaitu komponen program, dan responsibilities, yaitu tanggung jawab. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.